gerang rantau budal mandor nyusah. Yo gundul kesana kesini ngampe kendul. Gendru wote late lo tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring itu yo belum. Di sini kami akan membahas sumber sejarah, nama-nama sultan, dan sistem kehidupan ekonomi, politik, dan sosial. Sumber sejarah. Sumber-sumber sejarah Kerajaan Demak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber tertulis dan sumber arkeologi. Sumber tertulis. Sumber tertulis mengacu pada berbagai naskah, dokumen, dan catatan sejarah yang tertulis dalam bahasa Jawa kuno maupun bahasa Melayu kuno. Beberapa sumber tertulis yang terkenal antara lain Babat Tanah Jawi, Babat Demak, Serat Kanda, Carita Parahyangan, dan Hikayat Raja-Raja Pasai. Yang kedua, sumber arkeologi. Sumber arkeologi mengacu pada berbagai peninggalan sejarah yang ditemukan di situs-situs arkeologi yang berkaitan dengan Kerajaan Demak. Beberapa peninggalan tersebut antara lain Candi Agung Demak, Makam Sunan Ampel, Makam Sunan Giri, Makam Sunan Bonang, dan Masjid Agung Demak. Selanjutnya ada nama-nama sultan yang berkuasa di Kerajaan Demak. Yang pertama, Raden Patah. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra dari Raja Majapahit, dari istri raja yang berasal dari Cina yang pernah masuk Islam. Raden Patah memimpin sejak 1500 Masehi. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak mampu berkembang menjadi pusat agama Islam yang berkembang melalui Pangeran Wali Songo. Periode pemimpinan Raden Patah merupakan periode awal berkembangnya Islam di Jawa. Yang kedua, Adipati Unus. Pasca meninggalnya Raden Patah pada tahun 2518 Masehi, Kesultanan Demak diambil alih oleh putranya Adipati Unus 1488 sampai 1521. Keberaniannya dalam perang membuat Adipati Unus mendapatkan gelar Pangeran Saburang Lor. Pada tahun 1522, Adipati Unus memimpin penyerbut ke Malaka yang dikuasai Portugis. Dalam pertempuran tersebut, Adipati Unus gugur dan digantikan oleh Sultan Trenggan yang merupakan raja ketiga Kerajaan Demak. Yang ketiga, Sultan Trenggana. Kesultanan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Wilayah Demak meluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 1527, di bawah pimpinan Fathahillah, Demak bersama Cirebon mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Pada tahun 1546, Demak melakukan penyerangan ke Panarukan Situbondo yang dikuasai Kerajaan Blambangan. Sultan Trenggana tewas terbunuh dalam pertempuran ini. Yang keempat, Sunan Prawata. Sunan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggana. Pasca terbunuhnya Sultan Trenggana, perpindahan kekuasaan ke anaknya tidak berjalan mulus. Pangeran Surowijoto atau Pangeran Sekar berusaha untuk menduduki kekuasaan Kesultanan Demak dengan mengalahkan Sunan Prawata. Sunan Prawata membunuh Pangeran Surowijoto yang menyebabkan surutnya dukungan kepada Sunan Prawata. Akibatnya Sunan Prawata memilih memindahkan pusat kerajaan ke Pati. Masa kekuasaan Sunan Prawata tidak berlangsung lama setelah Arya Penangsang, putra dari Surowijoto, melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata pada tahun 1549 Masehi. Dan yang terakhir adalah Arya Penangsang. Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata. Selain itu, ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat sebagai penguasa Jepara yang dianggapnya berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini membuat para adipati Demak tidak senang. Salah satu di antaranya adalah Hadiwijaya dari Pajang. Kekuasaan Demak pun dipindah dari Demak ke Dipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Masa pemerintahan Arya Penangsang berakhir pada tahun 1554 setelah Hadiwijaya yang dibantu Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi dan anaknya Sutawijaya melakukan pemberontakan. Arya Penangsang tewas dan kedudukan Sultan Demak dikeduduki oleh Hadiwijaya yang memindahkan kekuasaannya ke Pajang, menandai berakhirnya Kerajaan Demak. Kehidupan ekonomi. Letak strategis di pesisir pantai Jawa membuat Demak menjadi bandar perdagangan yang maju bersama Surabaya,
Tuban, Madura, Semarang, Jepang, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Selain peradangan, Kerajaan Demak juga didukung komoditas ekspor seperti beras dari kedalaman yang dihasilkan dari kadipaten-kadipaten seperti Madiun sendiri, Malang, Pati, dan Panjang. Kehidupan politik. Setelah berdiri sendiri, Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati di daerah-daerah sebagai perpanjang tangan Sultan. Daerah tersebut seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun yang memiliki adipati yang sangat berpengaruh selama Kerajaan Demak berdiri. Kerajaan ini sering bersinggung dengan bangsa Barat. Yang terakhir, kehidupan sosial. Berbeda dengan kerajaan Hindu maupun Buddha, di agama Islam tidak terdapat kasta dalam kehidupan sosialnya. Pada agama Islam juga tidak terdapat ritual-ritual yang mengeluarkan biaya layaknya yang dilakukan agama Hindu. Sistem sosial kerajaan Demak bersifat egaliter, artinya terdapat kesetaraan antara rakyat dan pemimpin yang dapat dilihat ketika pelaksanaan sholat Jumat.